Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya, Pak Nikolas. Anak-anak, kita sekarang mempelajari tentang iman, harapan, dan kasih. Kita masuk ke pelajaran iman, harapan, dan kasih di buku cetak. Ya, kenapa pelajarannya banyak? Karena saya mengejar waktu agar kalian mendapat semua materi, jadi saya gabung materi ini. Materi ini cukup berat, makanya perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh, dan materi ini bisa dibilang cukup abstrak, maka eh, kalian butuh memperhatikannya lebih daripada biasanya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kita ada 3 tujuan pembelajaran nih. Yang pertama, menjelaskan arti iman dalam gereja Katolik. Yang kedua, menuliskan pengalaman yang menunjukkan pengungkapan harapan dengan tepat. Terus yang ketiga, menyebutkan contoh-contoh perbuatan yang menunjukkan kasih kepada sesama. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mengawalinya dengan doa. Semuanya mengambil sikap doa yang baik. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sampai hari ini. Bantulah kami agar semakin mengasihi sesama. Ajarilah kami agar memiliki kasih yang sejati, kasih yang tulus ikhlas. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, kita masuk ke iman dulu yang awal-awal ya. Orang yang beriman, berarti ia selalu percaya kepada janji-janji Allah dan selalu melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi, ketika kita beriman itu, kita paling awal dulu kita percaya kepada Allah. Kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Lalu kita percaya kepada janji-janji yang janji-janji Allah. Lalu melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita sebagai orang beriman itu melaksanakan apa yang Allah minta. Contohnya hukum kasih. Nanti itu kita bahas di slide kasih. Tapi ini kita bahas di slide iman dulu ya. Kita bahas tentang iman dulu. Orang beriman pasti melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Apapun itu anak-anak. Iman merupakan anugerah dari Allah. Nah ini penting, ini paling penting. Iman adalah anugerah dari Allah. Jadi kita tidak mungkin beriman kalau Allah tidak memberikan iman itu kepada kita. Kita tidak mungkin beriman kalau Allah tidak mewahyukan diri kepada kita manusia ini. Melalui Roh Kudus, Tuhan menghidupkan dan menguatkan kita sehingga selalu berpikir, bersikap, dan berbuat sesuai dengan kehendaknya. Nah itu anak-anak. Dan kaitannya dengan yang atas, orang beriman selalu melaksanakan apa yang dikehendaki Allah, baik itu berpikir, bersikap, dan berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Berbuat apa? Tentunya berbuat kasih, berbuat yang baik-baik. Nanti kita akan perdalam di slide kasih, karena ketiga ini saling berhubungan. Ungkapan iman yang sering kita ucapkan adalah syahadat para rasul yang selalu kita ucapkan di perayaan Ekaristi. Nanti kita akan bahas. Nah ini, dalam kitab suci ada banyak contoh kisah yang orang memiliki penyakit tertentu, tapi karena dia percaya akhirnya dia sembuh. Salah satu contohnya adalah kisah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 10, atau kalian bisa lihat di buku paket kalian masing-masing di halaman 39. Di situ diceritakan kalau Yesus menyembuhkan hamba perwira yang sedang sakit karena ia percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkannya. Jadi kembali lagi, iman itu adalah kepercayaan. Lalu iman itu adalah anugerah dari Allah. Sebagai orang Katolik, tentu kita sering mendengar doa syahadat para rasul atau aku percaya. Kalian dapat lihat di buku halaman 41. Doanya seperti ini: aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang seperti itu dan lain dan sebagainya dan seterusnya.
ungkapan iman itu adalah dasar bagi iman kita, dasar bagi orang Katolik percaya kepada Allah, karena di Syariat Para Rasul itu eh, kita mempercaya bahwa Allah itu sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kita, kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Maka doanya aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Gitu. Kita masuk ke harapan ya anak-anak sekarang. Harapan adalah sesuatu yang kita inginkan untuk terjadi. Tentu kalau kita berharap sesuatu, kita menginginkan sesuatu, maka itu adalah sebuah harapan kita. Contohnya, kita mau mendapatkan nilai 100 nih. Tentu kita berharap untuk mendapatkan nilai 100. Harapan menurut iman Kristiani adalah buah dari iman. Jadi kalau kita beriman dan berpengharapan itu top, marko top. Tanpa iman tentu kita tidaklah memiliki pengharapan. Harapan inilah yang membuat manusia bertahan menanggung segala macam penderitaan dalam hidup. Harapan dari iman untuk hidup kekal. Maksudnya apa sih Pak? Maksudnya ini nih. Untuk mencapai pengharapan keselamatan kekal itu, kita harus berbuat kasih. Untuk berbuat kasih, tentu seseorang haruslah memiliki kasih. Maksudnya yang harapan dari iman untuk hidup kekal adalah kita sebagai manusia itu tentu memiliki harapan untuk hidup kekal nanti. Kalau ketika kita sudah meninggal, tentu kita berharap untuk hidup kekal, untuk hidup abadi bersama dengan Tuhan. Makanya perlulah kita beriman dan berpengharapan untuk hidup kekal. Nah, anak-anak, ini ada satu kisah yang sangat menarik dari Santa Monica. Kalian bisa membacanya di buku paket kalian masing-masing. Silahkan dicari di halaman 30-an, kalau saya tidak salah 36 atau 37, 35, 36, sekitar halaman segitu, 30-an. Saya bacakan singkat aja ya. Santa Monica menjadi contoh pengharapan bagi kita. Ibu Monica mendidik Agustinus menjadi anak yang saleh, rajin berdoa, dan percaya kepada Yesus. Santa Monica selalu berdoa kepada Tuhan agar anaknya dan suaminya bertobat dan mau dibaptis menjadi pengikut Kristus. Doa Ibu Monica terkabul. Sebelum meninggal, Patricius itu adalah suami Ibu Monica ya. Patricius mau dibaptis dan menjadi pengikut Kristus. Tidak lama setelah itu, Santo Agustinus itu berubah seperti ayahnya. Ia tidak mau ke gereja, tidak rajin berdoa, dan tidak mau menurut perintah ibunya. Bahkan, ia pergi ke tempat yang jauh agar ibunya tidak bisa memantau dia. Ibu Monica tidak menyerah ketika Agustinus seperti itu. Ia mencari Agustinus. Setelah bertemu Agustinus, ia pergi ke kota Milan dan bertemu dengan Uskup Ambrosius. Ibu Monica meminta Uskup Ambrosius itu mendampingi Agustinus. Uskup Ambrosius tentu menyetujuinya. Di bawah bimbingan Uskup Ambrosius, Agustinus bertobat dan mau mengikuti Kristus. Agustinus berjanji untuk hidup untuk Allah saja dan sesama, serta mengikuti Kristus selamanya. Ini anak-anak, ada di halaman ini nih. Saya tadi salah 30-an, bukan 36. Ternyata halaman 51. Ada di halaman 51 buku paket kalian. Nah, anak-anak, kita sekarang sampai pada kasih. Kasih merupakan perasaan yang timbul dari dalam hati manusia ketika ia ingin berbagi hati, berbela rasa, atau membantu sesamanya dengan tulus hati. Ciri-ciri dari kasih adalah sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memenggahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan perbuatan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kekesalan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tidak menutupi segala sesuatu, percaya pada segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi seperti Dia yang telah mengasihi kita. Nah, anak-anak, yang ini kita harus ingat tentang hukum kasih.
Itu adalah hukum yang pertama dan hukum yang utama. Hukum kasih itu apa sih Pak? Ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu, dan seterusnya. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang pertama dan hukum yang utama yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita. Maka sudah selayaknya kita sebagai manusia itu mengasihi sesama kita. Sesama kita siapa aja sih Pak? Ya semua orang. Semua orang adalah sesama kita. Maka kita haruslah mengasihi sesama kita. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tentu kita mengasihi diri kita sendiri dengan sepenuh-penuhnya kan sama seperti kita mengasihi manusia lain. Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia dengan sepenuh-penuh. Kasih merupakan tujuan akhir, sedangkan iman dan harapan merupakan cara mencapainya. Jadi iman tanpa kasih kepada Tuhan berakhir pada iman yang mati. Jadi kalau kita hanya beriman tapi tidak memiliki kasih kepada sesama, kasih kepada Tuhan, itu sama aja. Itu iman kita yang akan mati. Harapan tanpa kasih kepada Tuhan adalah sia-sia. Kalau kita berpengharapan, kita memiliki harapan yang luar biasa, tapi tanpa ada kasih di dalamnya, tanpa ada kasih yang melakukan harapan tersebut, tanpa ada kita berbuat kasih, itu sia-sia. Kasih kita kepada Tuhan yang menyebabkan kita terus berharap akan persatuan dengan Tuhan di tengah-tengah setiap penderitaan dan kesulitan yang kita alami. Nah, anak-anak, ini kisahnya sangat inspiratif dan sudah banyak sekali orang yang mengutip kisah beliau. Ya, beliau adalah Santa Teresa, tokoh yang paling terkenal tentang kasih. Ini ada biografinya sedikit tentang Santa Teresa. Kalian dapat membacanya juga di buku paket kalian di bagian kasih. Santa Teresa dari Calcutta. Ia masuk menjadi suster pada tahun 1931. Ia ditugaskan menjadi guru di sekolah Santa Maria, Calcutta, India. Suatu ketika, Santa Teresa mendengar teriakan seorang pengemis, "Aku haus." Suara itu terus menggema di lubuk hatinya. Santa Teresa yakin kalau ia dipanggil oleh Tuhan untuk melayani orang yang miskin, terlantar, dan menderita. Ia mau supaya mereka juga merasakan dicintai oleh Tuhan. Jadi orang-orang yang di pinggir jalan India itu, mereka terlantar, mereka miskin, mereka tidak mempunyai apa-apa. Santa Teresa tuh ingin kalau mereka juga merasakan dicintai oleh Tuhan. Saya pernah dengar suatu ketika Santa Teresa itu ketika sudah mendirikan biaranya sendiri, ia melayani orang yang dalam keadaan sekarat. Jadi tubuhnya itu sudah dimakan belatung, sudah tidak mandi selama mungkin bertahun-tahun atau berapa lamanya, saya tidak tahu, saya lupa jujur aja. Lalu Santa Teresa ini melayani orang itu, mengambil belatungnya satu persatu, mengeluarkan belatungnya satu persatu, lalu memandikannya, membersihkan tubuhnya. Dan si orang ini yang dilayani Santa Teresa ini berkata, "Baru kali ini saya diperlakukan seperti manusia." Bayangkan anak-anak, bagaimana kasih Santa Teresa kepada sesamanya manusia. Maka ia dijuluki sebagai Ibu Teresa. Ia merawat semua orang yang miskin, yang lemah, yang memiliki penyakit yang tertentu, dan lain-lainnya.
Santa Teresa keluar dari tarekat lamanya dan mendirikan tarekat yang khusus untuk melayani orang-orang yang miskin, terlantar, dan menderita. Ibu Teresa ini sungguh orang yang beriman. Ia mewujudkan kasihnya kepada Tuhan dan mengasihi sesama yang miskin dan menderita. Seperti yang tadi saya kisahkan, ia sungguh-sungguh mengasihi orang yang miskin dan menderita, bahkan memiliki penyakit tertentu loh. Bayangkan saja. Nah, karena kita sudah sampai pada penugasan itu sudah ada di Edmodo ya, jangan lupa dikerjakan. Ini maaf videonya terlambat. Mungkin anak-anak semua sudah ada yang mengerjakan tugasnya. Lalu saya juga masih menunggu tugas-tugas yang sebelum-sebelumnya. Kalau masih ada yang belum dikerjakan, ayo dikerjakan. Jangan lupa doa penutup. Kita sudah sampai doa penutup anak-anak. Semua mengambil sikap berdoa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah memberi kami iman. Bantulah kami agar semakin lebih mencintaimu. Bantulah pula agar kami selalu mengandalkan Engkau di segala situasi. Bantulah pula agar kami memiliki kasih yang sejati, kasih yang tidak mengharapkan imbalan, kasih yang selalu ingin melayani sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa semuanya. Dadah.